Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oka Ditya. Saya di sini selaku moderator dan host yang akan membimbing dan mengarahkan jalan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk dapat membersamai diskusi kita pada malam hari ini. Nah, tanpa memperpanjang waktu, diskusi kita pada malam hari ini yaitu mengenai kasus tari pendek pada tahun 2009 silam. Nah, kasus tari pendek ini adalah konflik hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan pariwisata negara Malaysia, dan di iklan tersebut menampilkan tarian pendek Bali yang sebetulnya itu ya berasal dari Indonesia, yang kawan-kawan ketahui juga, yang berasal dari Indonesia dan berasal dari Pulau Bali begitu. Nah, karena adanya tari pendek dalam iklan pariwisata Malaysia, maka menimbulkan kemarahan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Iklan itu ditayangkan dalam sebuah stasiun televisi swasta Singapura bernama Discovery. Channel ini ada di Malaysia. Nah, karena adanya iklan tersebut, banyak protes yang dilemparkan oleh masyarakat Indonesia. Lalu, masyarakat Indonesia meminta pemerintah daerah, sejarawan budaya, serta Menteri Pariwisata Indonesia untuk mendesak Malaysia melakukan klarifikasi atas kegaduhan yang mereka buat. Nah, lalu pemerintah Malaysia menyatakan permintaan maaf mereka kepada Menteri Pariwisata Indonesia, namun ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pariwisata Indonesia pada kala itu karena permintaan tersebut hanya melalui saluran telepon. Dan yang sama-sama kita ketahui, mereka telah membuat kegaduhan sebesar ini, mereka telah membuat kericuan sebesar ini, dan hanya melakukan perbuatan maaf melalui telepon itu nggak etis gitu loh, kurang sopan juga gitu kan. Nah, jadi Menteri Pariwisata Indonesia menuntut nih kalau permintaan maaf tersebut harus dilakukan secara tertulis nih, agar ada bukti tertulisnya, agar nyata gitu, dapat dilihat kalau dan disimpan kalau Malaysia telah melakukan permintaan maaf. Nah, jadi mungkin langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Mungkin mau nanya ke Siva dulu deh. Jadi mungkin Siva nih sebagai masyarakat Indonesia, sebagai orang umum yang melihat situasi seperti itu, apa sih yang menjadi langkah awal Siva sebagai warga negara Indonesia melihat kejadian tersebut begitu? Coba Siva silakan. Baik, pendapat saya tentang kasus ini mengenai Indonesia, bagaimana tentang Indonesia atau bagaimana pendapat Indonesia dengan kasus ini. Menurut saya di sini ada dua dampaknya. Ada dampak kita lihat dari sudut pandang negatif dan kita lihat dari sudut pandang positif. Bahwa dari sudut pandang negatif, Indonesia jelas marah karena kan tarian pendet ini kan berasal dari Bali. Bali itu sendiri kan berasal dari Indonesia. Nah, jelas dong Indonesia marah tentang kasusnya, tentang kasus tarian ini diambil alih atau diklaim bahwa tarian ini berasal dari Malaysia. Dengan adanya kasus ini, maka kita perlu menyadari dengan kesalahan kita bahwa Indonesia ini sangat sering mengabaikan dan menjaga atau melestarikan budayanya sendiri. Sampai Malaysia saja ingin mengakui bahwa tarian ini milik mereka. Nah, baik, terima kasih Siva atas
pendapatnya mungkin dari yang Viva paparkan tadi, memang ada kurangnya dari kita sebagai masyarakat Indonesia karena kurang peduli dengan budaya kita sendiri nih, kurang peduli dengan budaya kita sendiri. Jadi karena mungkin dianggap oleh orang luar kita kurang peduli, jadi mereka seenaknya aja mengklaim. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, mau nih melestarikan budaya-budaya kita, mau memperkenalkan budaya-budaya kita nih. Jangan malu gitu, karena budaya negara kita juga keren-keren gitu. Nah, mungkin dari yang saya baca juga di berbagai macam berita, nah pemerintah Malaysia itu pernah mengklarifikasi situasi seperti ini, pernah mengklarifikasi masalah ini begitu. Seperti yang saya paparkan di awal tadi. Pemerintah Malaysia itu pernah menyatakan permintaan maaf, namun ditolak oleh Menteri Pariwisata Indonesia karena permintaan maaf tersebut hanya melalui saluran telepon. Lalu Menteri Pariwisata Indonesia menuntut permintaan maaf tersebut dibuat secara tertulis agar terlihat lebih akuntabel, agar ada bukti tertulisnya dan dapat disimpan. Nah, lalu Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Malaysia, Datuk Muhammad Jadun Abdul Wahab, telah menginstruksikan untuk semua perbatasan Malaysia yang diwakili oleh militer telah diperketat, dan lembaga penegakan hukum yang telah diberitahu untuk bersiaga dan memungkinkan warga Indonesia yang protes melewati pantai Malaysia. Nah, karena kericuhan yang ditimbulkan, banyak masyarakat Indonesia sampai protes sampai ke negara Malaysia tersebut. Karena protes yang bisa dibilang sangat besar tersebut, Dewan Keamanan Nasional Malaysia menginstruksikan kepada para militer Malaysia untuk memperketat nih penjagaan di perbatasan pantai Malaysia, agar tidak ada masyarakat Indonesia yang melewati pantai Malaysia tersebut nih untuk masuk ke dalam wilayah Malaysia. Nah, jadi Dewan Keamanan Nasional Malaysia juga mengirim 1.500 tentara bersenjata untuk menjaga pantai Malaysia agar tidak terjadi bentrok yang lebih besar lagi. Nah, jadi dari yang kita paparkan tadi, dari yang Siva paparkan tadi juga, nah, jadi apa sih jalan tengah yang bisa diambil oleh Indonesia dan Malaysia itu sendiri? Apa sih jalan tengah yang diambil? Apakah perdamaian atau gimana gitu? Mungkin Melisa bisa nih menjelaskannya. Setelah mengetahui bahwa dari pendek diklaim oleh warga Malaysia, masyarakat Indonesia mungkin akan mencoba mencari jalan tengah yang mempertimbangkan kedua belah pihak. Bisa dilibatkan antara kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hak kekayaan budaya Indonesia sambil mempertimbangkan perspektif dan kepentingan Malaysia. Jadi jalan tengah juga bisa melibatkan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang asal-usul budaya dan pemahaman menghargai warisan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Baik, terima kasih atas pemaparan tadi dari Melisa ya. Nah, jadi yang dipaparkan oleh Melisa tadi adalah memberikan pemahaman nih untuk masing-masing negara. Jadi agar tidak ada saling klaim, jadi Malaysia dengan budayanya sendiri, Indonesia dengan budayanya sendiri. Jadi sama-sama menjaga budaya dari masing-masing negara gitu, menghormati budaya dari negara lain. Jadi tidak ada yang namanya klaim-klaim lagi untuk tepatnya. Nah, jadi kita sekarang ini sepertinya sudah berada di ujung pembahasan nih. Nah, jadi untuk menutup pembahasan kita pada malam hari ini, mungkin kawan-kawan bisa nih memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, mungkin teman kita Razik bisa nih memberikan kesimpulan untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan Razik. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kita di malam hari ini. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.
kalau kita berbicara tentang tari pendet ya sebenarnya. Tari pendet ini kan kalau kita menilik bahwa dalam sejarahnya tari pendet ini kan berasal dari sebuah aliran agama Hindu gitu. Eh, karena pada zaman dahulu ketika Hindu itu menguasai Nusantara, tari pendet ini terbawa gitu oleh aliran Hindu ini untuk dijadikan sebagai tarian untuk persembahan kepada dewa dewi gitu. Dan pastinya pada tahun ke tahun dalam transformasinya itu kan tari pendek ini kan kemudian bertransformasi menjadi sebuah tarian yang memang tidak hanya dijadikan sebagai wejangan ataupun semacam persembahan kepada dewa dewi gitu, namun semakin uh, ke sini semakin terlihat bahwa tari pendek itu menjadi sebuah tarian yang memang diperuntukkan untuk hiburan dan sebagai adat dan budaya gitu. Dan memang tarian ini sudah sangat lama dan dia memang berkembang di daerah Bali gitu, di mana mayoritas Hindu untuk saat ini gitu. Dan memang untuk tari pendek ini sempat diklaim oleh Malaysia pada tahun 2009 gitu, tentang bahwa tari pendek ini berasal dari negeri jiran, negeri Malaysia. Namun ini menjadi sebuah isu yang cukup problematik, isu yang cukup banyak ditilik oleh para akademisi dan para budayawan. Karena kenapa? Karena sebenarnya tari pendek ini sudah lama dan dia berkembang di bumi Nusantara gitu. Maka dari itu mungkin juga sebagai kita, sebagai generasi muda harus melihat ini sebagai sebuah ancaman gitu, bahwa ketika kita meninggalkan sebuah budaya, ketika meninggalkan sebuah adat dan istiadat kita, maka siap-siap saja apa yang kita tinggalkan itu akan diambil oleh pihak-pihak lain gitu. Dan ini menjadikan kita sebagai sebuah bangsa yang memang bangsa yang kaya akan sebuah kultur, bangsa yang kaya akan sebuah adat istiadat, budaya dan sebagainya macamnya, untuk kita sebagai generasi muda itu untuk menjaga gitu apa yang memang telah diturunkan kepada kita oleh pewaris-pewaris sebelumnya gitu. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya pribadi gitu ya. Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Razik. Nah, dengan berakhirnya pemaparan kesimpulan tadi dari Razik, berakhir sudah pula diskusi kita pada malam hari ini. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membersamai pada malam hari ini, yang telah memberikan argumennya, yang telah memberikan pendapatnya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini menjadi ilmu untuk kita di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Saya Oka Ditya selaku host dan moderator. Saya pamit undur diri. Saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.